besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di acara yang dapat mengubah kehidupan Anda, di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap. New Life tentu saja. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Kami berharap tentu saja Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin Anda sedang mengalami permasalahan yang sifatnya sangat-sangat pribadi, atau barangkali masalah pekerjaan Anda, atau mungkin masalah keluarga Anda yang sepertinya tidak kunjung selesai dan tidak kunjung menemukan jalan keluarnya. Atau barangkali mungkin masalah yang berkaitan dengan perekonomian atau bahkan mungkin kesehatan sekalipun. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber yang memiliki kisah hidup yang luar biasa, di mana mereka pemirsa sangat rindu untuk membagikan kisah hidupnya dengan Anda dan saya dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah bayar harga untuk sebuah perubahan. Pemirsa, bintang tamu kita pada minggu ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau sudah hadir juga minggu lalu. Beliau adalah seorang yang memiliki latar belakang kehidupan yang hancur, mantan waria, mantan pemakai dan sekaligus pengedar narkoba, dan juga pernah mengalami masuk ke dalam penjara. Bagaimana kisah perubahan hidupnya dan bagaimana dia dapat dipulihkan dan memperoleh kehidupan yang baru. Oleh karena itu pemirsa, langsung saja kita sapa bintang tamu dan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Lukas. Apa kabar ini? Wow. Dahsyat, mantap. Pak Lukas, terima kasih banyak loh Pak Lukas, karena Pak Lukas bersedia meluangkan waktu sekali lagi untuk datang di acara New Life pada malam hari ini di sela-sela kesibukan Bapak selama Bapak di Batam. Kami sangat merasa tersanjung sekali dan terima kasih banyak Bapak, terutama untuk hatinya. Ya, saya juga berterima kasih untuk New Life yang memberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan kisah saya untuk pemirsa. Wah, luar biasa. Padahal kita yang berterima kasih begitu ya Pak. Justru malah beliau yang terima Karena kasih minggu banyak, depan Bapak. sudah nggak bisa lagi diculik. Iya, Ini diculiknya sulit sekali. Sudah harus kembali ke Surabaya ya Pak minggu depan? Saya ke Medan dulu, baru tanggal 28 saya balik Surabaya. Oleh karena itu mumpung Pak Lukas masih di Batam, kita harus banyak-banyak belajar dari Pak Lukas nih mengenai nilai-nilai dalam kehidupan ini. Kisah nyata kan ya. Baik Pak Susilo, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah bayar harga untuk sebuah perubahan. Ya. Maksudnya apa itu Pak? Begini Bu, banyak orang hanya sekedar memimpikan sebuah perubahan. Iya. Untuk terjadinya sebuah perubahan tidak cukup hanya kita bermimpi. Untuk terjadinya sebuah perubahan tidak cukup hanya kita melamun dan berpikir, oh aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Kalau orang hanya bermimpi saja dan dia tidak membuat sebuah keputusan, maka dia tidak akan mengalami perubahan. Tapi bukan hanya mimpi. Waktu seorang bermimpi, dia membuat keputusan, bukan hanya keputusan saat itu saja langsung bisa merubah seseorang. Misalkan, oh saya mau berhenti narkoba, misalkan. Nanti kita akan dengar dari kisah Pak Lukas. Nggak mungkin saat itu saja, keputusan itu saja kemudian langsung indah. Langsung dia seperti orang tidak pernah terlibat narkoba. Tidak mungkin. Kenapa? Waktu keputusan dibuat, maka akan ada proses yang harus dilalui untuk sebuah perubahan. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan. Karena tanpa bayar harga untuk sebuah perubahan, perubahan itu tidak akan benar-benar terjadi. Makanya ada penulis buku berkata begini, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai benar-benar terjadi perubahan. Kalau hanya bermimpi saja, itu belum perubahan. Kalau hanya bermimpi dan membuat keputusan lalu diam di tempat, itu belum berubah. Kalau dia punya mimpi, dia punya keputusan untuk berubah, dan dia benar-benar melakukannya, membayar harga, proses yang harus dilalui mungkin kelihatan tidak enak, tidak nyaman, tapi waktu dia melalui proses itu, maka perubahan itu benar-benar terjadi. Itu baru perubahan. Itu baru bisa dikatakan sebagai suatu perubahan. Betul. Jadi angan-angan saja tidak akan pernah cukup. Betul, banyak orang begini, misalkan, oh dulu saya orangnya, maaf, misalkan, pemakai narkoba. Lalu dia datang kepada konselor, Pak, saya berubah, karena mulai hari ini, saya sudah membuat keputusan untuk tidak memakai narkoba lagi. Apakah dia sudah berubah? Pada saat itu belum. Pada saat itu belum kelihatan buahnya, belum kelihatan hasilnya.
memang dia membuat keputusan. Keputusan adalah langkah awal untuk sebuah perubahan. Tetapi bagaimanapun perubahan itu perlu diuji dengan waktu. Perlu diuji dengan masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap konsisten dengan perubahan, dengan keputusan yang kita buat itu, atau tidak. Waktu kita tidak konsisten, maka itu artinya kita belum berubah. Belum berubah. Betul. Iya, baik. Mungkin sebelum kita ke Pak Lukas mendengarkan kisah Ya. dari Bapak, kita kembali ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah dulu. Pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Mungkin Anda saat ini sedang merasakan kehidupan Anda sepertinya benar-benar gelap. Anda merindukan adanya sebuah perubahan. Anda ingin melihat sebuah cahaya terang dari kehidupan Anda. Tetapi selama ini, hari-hari ini Anda melihat sepertinya cahaya itu belum terlihat. Anda masih lihat masa depan Anda begitu suram di mata Anda saat ini. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Pemirsa, bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan, bagi Anda yang merindukan sebuah perubahan, kami mau undang Anda pemirsa untuk mengangkat telepon Anda sekarang juga dan meng-SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, bagi Anda yang merindukan untuk adanya sebuah perubahan, baik itu dari keluarga Anda, dari diri Anda sendiri, dari masalah ekonomi Anda, ataupun masalah kesehatan Anda. Pemirsa, silahkan angkat telepon Anda sekarang juga, SMS kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, Pak Lukas, mungkin kita boleh sedikit mengulang kisah Bapak yang minggu lalu. Bapak adalah seorang mantan waria, betul ya? Kemudian juga mantan pemakai dan sekaligus pengedar narkoba, dan Bapak juga pernah mengalami kehidupan di dalam sel tahanan, di dalam penjara. Bagaimana sih Pak kisah perubahan dari kehidupan Bapak itu? Sehingga Bapak bisa seperti menjadi orang yang seperti hari ini gitu ya, yang begitu luar biasa bersemangat. Iya, sebuah perubahan itu bukan hal yang mudah. Seperti tadi Pak Susilo boleh berkata sesuatu bahwa keputusan adalah langkah awal. Memang ketika saya memutuskan untuk saya ingin mendapatkan satu perubahan dalam hidup saya, itu bukan hal yang mudah. Ada sesuatu tindakan yang benar-benar saya harus melangkah, saya harus benar-benar memberanikan diri untuk melewati sesuatu yang dimana pada saat itu kondisi saya merasa menjadi orang yang harus benar-benar melangkah untuk meraih sesuatu perubahan itu. Apa sih Pak yang bisa membuat Bapak berubah? Yang membuat saya bisa berubah, saya melihat bahwa kehidupan saya yang lalu itu adalah seperti sampah. Ketika saya melihat satu perubahan dalam hidup saya, apakah ketika saya sudah melangkah awal untuk saya melihat sebuah perubahan, kenapa saya tidak lanjutkan untuk perubahan selanjutnya? Jadi saya merasa saya pasti bisa. Nah, memang pada saat saya melangkah satu persatu di dalam perubahan dalam hidup saya diperhadapkan kondisi yang tidak enak dalam hidup saya, di mana saya melihat pada saat itu tidak semua perjalanan hidup saya baik, dan saya perubahan itu begitu gampang untuk saya lalui, tapi banyak sesuatu yang membuat saya down, membuat saya juga merasa apa saya itu mampu untuk berubah, untuk sampai tahap berikutnya, sampai sesuatu yang membuat saya bisa benar-benar berubah. Yang paling sulit dalam hidup saya adalah perasaan dalam diri saya untuk menghilangkan bahwa diri saya ini bukan masa lalu saya yang saya lihat, tapi masa yang akan datang yang saya lihat. Nah, untuk melupakan masa lalu itu bukan hal yang mudah. Itu selalu terbayang-bayang dalam hidup saya, seperti itu. Nah, contohnya dalam hal berhenti waria dulu deh, satu dalam waria itu, untuk berhenti waria saya selalu teringat bagaimana
ketika saya merasakan sebuah kesepian dalam hidup saya teringat masalah waria saya. Saya begitu have fun dengan teman-teman, saya bisa mengekspresikan diri saya menjadi seorang yang tanpa beban. Tapi ketika sebuah perubahan itu sepertinya pada saat saya sendiri, saya itu harus bagaimana? Rasanya kesepian itu dalam diri saya ingin mencari dunia saya yang dulu. Saya ingin mencari sesuatu yang sudah hilang dalam hidup saya. Itu ada teriak di dalam pikiran saya, dalam keinginan saya. Yang penuh dengan pesta, begitu ya, Pak, ya? Yang penuh dengan sesuatu keglamoran seorang waria, mengekspresikan hidup, bergaul dengan teman-teman. Rasanya ada sesuatu yang candaria dengan teman-teman, itu rasanya kepingin mengulangi hal-hal seperti itu. Tapi balik lagi gitu ya. Iya, ingin balik lagi rasanya. Sebelum lanjut, misalkan waktu Bapak jadi waria, Bapak kan pernah nggak pingin berubah, nggak bisa, pingin berubah, nggak bisa, pingin berubah, nggak bisa. Tapi waktu Bapak buat keputusan kan, akhirnya Bapak memutuskan untuk berharga. Pernah nggak ngalamin, kok aku jadi waria ya, aku pingin berubah, tapi nggak ada dorongan, nggak ada sesuatu di dalam hati. Pernah ngalamin itu? Pernah. Dulu saya pernah saya pernah diperhadapkan satu orang yang sudah almarhum, bisa saya katakan itu seperti orang tua asuh saya. Ketika itu saya dipertemukan beliau dalam satu event, bagaimana dia memang seorang wanita karir yang begitu sukses. Dia begitu memperhatikan kaum waria. Dari situ dia melihat saya mungkin dalam keadaan fisik saya, dia sangat menyayangi saya, dan dia mensupport saya untuk satu perubahan. Waktu itu mensupport saya dalam satu perubahan. Dia katakan bahwa kamu pasti bisa berubah, kamu mencoba. Dan waktu itu saya mencoba. Saya pernah mencoba, saya memotong rambut saya mengikuti apa yang dikatakan orang tua asuh saya itu pada saat itu. Nah, tapi ketika itu saya seperti membohongi diri saya. Sepertinya saya nggak nyaman. Saya merasa saya hanya menyenangkan orang lain, tapi bukan diri saya. Saya ada sesuatu. Akhirnya balik lagi. Keterpaksaan gitu iya. Ya saat itu. Padahal awalnya saya ada keinginan untuk melangkah, untuk berubah. Tapi ketika saya mencoba, rasanya itu bukan sesuatu yang saya inginkan. Ternyata ini bukan dunia saya. Saya tetap seorang waria gitu. Kemudian gimana ceritanya sampai Bapak pada akhirnya benar-benar mengambil keputusan untuk tidak mau lagi hidup di dalam dunia waria? Apa yang memicu keinginan yang terakhir ini? Apa bedanya dengan keinginan yang pertama? lalu? Nah, waktu itu memang sebuah keputusasaan yang terjadi dalam hidup saya, yaitu kehampaan hidup yang benar-benar saya merasakan hidup saya benar-benar sesuatu kekosongan yang saya nggak bisa ngerti. Rasanya saya seperti hidup itu sudah nggak ada kehidupan yang benar-benar menggairahkan hidup saya, semangat hidup, harapan hidup itu nggak ada dalam hidup saya pada saat itu. Meskipun dunia Bapak pada saat itu penuh dengan pesta pora, penuh dengan senyuman.